Saudara, selamat pagi. Pada era inovasi teknologi yang pesat, konsep kecerdasan buatan telah membuka peluang baru dalam meningkatkan sistem pendidikan kita. Tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi kecerdasan buatan juga disebut-sebut sebagai katalisator perubahan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Lalu, bagaimana integrasi kecerdasan buatan dalam kurikulum dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih adaptif dan memenuhi kebutuhan individual para siswa dan juga mahasiswa? Kita akan membahas dampak positif, tantangan, dan potensi revolusioner kecerdasan buatan dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik dan relevan di abad ke-21. Bersama narasumber kami, pakar pendidikan dari Universitas Riau, Dr. Afrianto Daud. Selamat pagi, Pak Afrianto. Selamat pagi, Mbak Ciko. Pak Anto, kita sepakat perkembangan kecerdasan buatan itu begitu luar biasa. Tidak hanya di aspek pendidikan, tapi juga menyentuh pada aspek-aspek lain. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, tampaknya penting untuk membangun konteks kepada pemirsa Kompas TV Riau yang saat ini tengah menyaksikan apa sebenarnya esensi dari kecerdasan buatan dan yang membuatnya berbeda dengan aplikasi ataupun teknologi yang selama ini kita ketahui. Baik, pada dasarnya teknologi itu kan memang alat bantu ya. Sementara teknologi kecerdasan buatan ini adalah perkembangan dari computer science atau ilmu di bidang komputer, di mana sekarang manusia bisa mengembangkan sistem komputer yang bisa melaksanakan kerja-kerja manusia. Ya, misalnya termasuk dalam hal berpikir, ya, menjawab pertanyaan, bahkan membuat komposisi musik, ya, membuat gambar, dan menjawab berbagai macam pertanyaan. Jadi singkatnya kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas manusia. Sebagian tugas-tugas manusia. Sebagian tugas manusia. Lantas kalau kita lihat dari aspek pendidikan, bagaimana Anda melihat perkembangan kecerdasan buatan ini bisa mendukung, membantu, atau justru menjadi ancaman? Iya, ya memang ketika muncul kecerdasan buatan, semacam ada pro kontra lah ya. Biasa kalau ada yang baru itu ada aja pro kontranya. Ada yang khawatir dengan keberadaan kecerdasan buatan ini karena satu sisi dia bisa digunakan secara tidak ethical. Ya, misalnya kalau dalam pendidikan misalnya itu bisa saja digunakan untuk menjawab ujian misalnya secara tidak jujur. Sehingga ketika awal-awal munculnya beberapa aplikasi berbasis kecerdasan buatan, ya misalnya ChatGPT itu, beberapa kampus di Australia misalnya 3 bulan munculnya ChatGPT itu mengumumkan bahwa kita kembali ya dulu sementara ke paper based test atau tes berbasis kertas, tidak ada lagi online. Kenapa? Karena ada banyak mahasiswa ternyata yang membuat essay menggunakan AI gitu. Nah, itu kan satu sisi memang tantangannya di situ. Tapi secara umum saya melihat ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa digunakan di bidang pendidikan. Karena konsep berpikirnya kalau kita ngelihat teknologi itu kan pada dasarnya teknologi adalah netral. Apapun teknologinya. Ya, yang paling sederhana kan pisau misalnya kan. Pisau itu kan netral aja, tergantung siapa yang megang pisau gitu kan. Dia bisa digunakan tuh yang baik-baik misalnya oleh ibu-ibu di dapur tuh bantu memasak, tapi bisa juga digunakan untuk membunuh oleh kriminal gitu. Maka sama persis dengan AI. Jadi AI itu by default-nya itu adalah netral. Yang paling penting sekarang siapa pemegang AI-nya itu. Ya, kalau misalnya digunakan oleh pendidik, maka mestinya itu bisa digunakan untuk membantu sebagian proses pendidikan. Jadi saya optimis bahwa AI ini bisa, ya sangat bisa diintegrasikan ke pendidikan. Anda berada di posisi optimis meskipun mungkin kolega-kolega dari Pak Anto ada yang mungkin masih dalam tahap menolak begitu ya. Nah, tapi mungkin boleh dielaborasi lebih dalam Pak Anto. Bagaimana kecerdasan buatan ini bisa mendukung pengembangan kurikulum kita yang lebih adaptif dan melihat keterampilan individu masing-masing dari siswa ataupun mahasiswa? Iya, sekarang misalnya kita punya kurikulum merdeka ya. Nah, dalam salah satu yang populer di kurikulum merdeka itu sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini sesuatu yang dulu nggak pernah kita punya, terutama ketika saya SD, SMP, SMA ya. Apa poin dari kurikulum berdiferensiasi? Itu adalah pemikiran bahwa guru tidak bisa menyamakan sama rata gitu ya ketika guru masuk ke kelas. Itu konten yang disampaikan, kemudian cara penyampaian, medianya itu nggak bisa disamaratakan kepada semua siswa.
Artinya harus ada pemikiran bahwa ketika guru masuk kelas, maka dia berhadapan dengan sekian banyak orang yang sangat beragam. Ya, misalnya beragam dari sisi latar belakang ekonomi, juga beragam dari kemampuan dia dalam memahami sebuah materi gitu. Jadi misalnya kayak saya ngajar bahasa Inggris, masuk ke kelas 10, maka 40 orang siswa di kelas 10 itu sangat mungkin beragam dari kemampuan dasarnya tentang bahasa Inggris. Maka konten yang saya bawakan tidak bisa disamaratakan untuk 40 siswa. Makanya dalam kurikulum Merdeka sekarang itu, guru perlu menganalisis di awal, siswa yang saya hadapi ini seperti apa keberagamannya. Mungkin beragam tadi dari sisi kemampuan, juga mungkin sangat beragam dari sisi learning style misalnya, cara dia belajar. Karena ada preferensi orang belajar secara visual, misalnya kan ada yang secara audio, ada yang secara kinestetik gitu. Maka kan guru harus melakukan analisis di awal. Nah, fase analisis ini sebenarnya itu bisa dibantu oleh AI. Jadi guru tidak harus secara manual menanya satu-satu atau memberikan kemudian survei gitu di awal, tapi AI bisa dimanfaatkan. Mungkin bagi kita yang pernah menggunakan aplikasi Duolingo misalnya, pernah belajar bahasa menggunakan Duolingo. Itu salah satu contoh aplikasi menggunakan AI untuk melakukan diferensiasi dari sisi materi misalnya. Karena di awal saat kita menggunakan Duolingo itu kan ada beberapa pertanyaan tuh yang harus kita jawab. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu AI-nya bekerja mengidentifikasi kemampuan kita di level mana. Sehingga sampai pada satu titik nanti AI itu akan memunculkan materi-materi yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saat kita register buat akun di Duolingo, ada 2 orang yang sama, maka nanti materi yang dimunculkan Duolingo itu pasti berbeda. Karena AI-nya bekerja melakukan adaptif ya, beradaptasi dengan hasil tes di awal misalnya gitu. Kalau itu kan kita melihat aplikasi pembelajarannya mengikuti preferensi level kita. Kalau guru di lapangan bagaimana proses menggunakannya? Ini kan ada sekelompok orang, tapi pembelajaran harus dilakukan dalam satu waktu, Pak Anto. Ya, ini maksudnya kalau berdiferensiasi. Ada diferensiasi, bagaimana? Nah, kalau berdiferensiasi di dalam kelas ya menurut kurikulum Merdeka yang saya pahami itu, kalau hasil analisis guru misalnya bahwa di kelas itu ada 2 kelompok besar siswa yang punya kecenderungan satu kinestetik, satu misalnya visual, maka dalam mendesain pembelajaran guru harus menyiapkan media ataupun kegiatan ataupun teknik yang mengakomodir kedua kelompok ini. Jadi misalnya guru tidak bisa hanya dengan terus-menerus menerangkan materi di kelas. Anak-anak yang audio mungkin mereka suka mendengar, tapi anak-anak yang kinestetik, yang sukanya kerja, yang sukanya mungkin langsung mengeksplorasi dengan fisik mereka, itu kan tidak terakomodir kalau misalnya metodenya cuma ceramah misalnya kan, gitu. Nah, kalau kita bawakan ke ke artificial intelligence, guru salah satunya harus melakukan adaptasi dari sisi pendekatan pembelajaran. Ya, saya sering mengingatkan bahwa ini memang tidak zamannya lagi guru hanya bertumpu pada cara-cara lama, misalnya dengan cara menerangkan pelajaran. Karena fungsi menjelaskan itu sudah bisa digantikan banyak alat, ya, termasuk artificial intelligence. Ya, salah satu fungsi artificial intelligence menurut saya adalah dia menjadi mentor virtual yang tidak pernah bosan untuk ditanya. Betul. Ya. Betul. Bahkan bisa memberikan feedback real time. Real time, ya. Kalau nanya ke guru, sebaik apapun guru, kan ada masanya guru itu capek kan. Ada masanya guru harus istirahat, maka guru nggak bisa ditanya terus-menerus. Tapi nanya misalnya ke AI itu anytime, anywhere, dan dia tidak pernah bosan. Kalau kita buka AI, apakah itu Bing, apakah itu Google Bar, ataupun misalnya ChatGPT, halo gitu ya, respon pertama mereka adalah what I can assist you today. Apa yang bisa saya bantu. Rasanya tak ada guru yang selalu menjawab yang pertanyaan yang sama kalau disapa oleh siswa kan, misalnya. Gitu. Tapi lantas kemudian, apakah kemudian kecerdasan buatan ini bisa mengganti peran guru ya? Nah, ya kalau pertanyaan ini selalu saya jawab tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengganti peran guru, karena ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh mesin termasuk AI misalnya. Peran menjelaskan itu bisa, ya. Peran misalnya menjawab pertanyaan bisa, tapi peran misalnya dari sisi kalau kita bicara misalnya sekarang pendidikan karakter misalnya, itu tentu tak akan bisa dilakukan oleh AI, secanggih apapun AI. Ya, membentuk misalnya akhlak siswa, membentuk misalnya cara berpikir siswa, membentuk mentalitas siswa,
misalnya tentang kemampuan untuk bekerja dalam tim ya, termasuk kemampuan untuk misalnya percaya diri, kemudian punya resiliensi gitu ya, menghadapi hidup yang semakin menantang. Ini tentu butuh sosok guru di situ. Jadi kalau menurut saya guru sudah harus lebih banyak berpindah dari peran mentransfer pengetahuan ke fasilitator pembelajaran dengan mengintegrasikan AI dalam proses memfasilitasi pembelajaran itu. Kemudian juga yang tak mungkin bisa dilakukan oleh AI sejauh ini adalah mentransfer nilai. Mentransfer nilai, transfer values. Dan itu guru akan selalu ada di sana. Dan itulah yang harus lebih banyak dilakukan guru saat ini. Oke. Tapi Pak Anto, kalau Anda melihat guru-guru muda ataupun guru-guru sekarang, dosen-dosen muda, secara umum sumber daya manusia kita siap tidak dengan perkembangan yang begitu luar biasa dengan teknologi ini? Saya optimis ya, karena kita sekarang kalau guru-guru muda kita itu kan rata-rata mereka lahir di generasi milenial lah ya, bahkan mungkin sebagian sudah generasi zilenial. Nah, generasi milenial dan zilenial ini kan generasi yang sejak lahir itu sudah terekspos ke teknologi digital. Jadi saya melihat kecenderungan baik itu di guru maupun di dosen yang muda-muda itu adaptasi mereka dengan teknologi itu sangat cepat. Ya, jadi saya optimis dosen-dosen atau guru-guru muda kita ini bisa dan siap untuk mengintegrasikan pembelajaran perkuliahan mereka dengan AI. Karena mereka adalah generasi yang tadi dekat dengan teknologi dan rata-rata mereka juga saya pikir punya sikap yang positif dengan teknologi. Jadi teknologi bukanlah barang yang harus kita takutkan ya, seperti teknologi digital ini dan juga AI, tapi adalah sesuatu perkembangan yang perlu kita welcome. Jadi kalau saya balik ke pertanyaan apa yang harus dilakukan guru, saya sering menyebut 3 ini. Konsep saya itu dengan AI adalah 3E atau triple E. Pertama itu embrace. Kita welcome dulu ini keberadaan teknologi ini. Jadi kita tidak resisten dengan kedatangan teknologi. Karena saya ikut dengan orang yang mengatakan bahwa teknologi seperti AI ini sesuatu yang inevitable, sesuatu yang hampir tak bisa dielakkan. Dia sudah ada di sana dan akan terus berkembang secara eksponensial dan akan mempengaruhi banyak hal termasuk pendidikan. Maka yang paling rasional menurut saya menghadapi AI ini adalah welcome. Kita embrace, bukan resisten. Saya dengar ada memang yang menolak, udah hentikan AI gitu ya, karena mungkin potensi bahayanya gitu ya. Tapi mungkin saya tidak bagian di situ. Kemudian yang kedua, explore. Ya, setelah kita misalnya embrace, kemudian kita eksplorasi. Ya, eksplorasi artinya pelajari dan kemudian manfaatkan berbagai macam potensi baik dari AI itu, termasuk untuk pendidikan kita. Jadi tidak hanya sekedar kenal, tapi dieksplorasi. ChatGPT itu luar biasa sebenarnya kalau dieksplorasi. Ya, tergantung promptingnya. Ya, tergantung promptnya. Jago apa enggak? Ya, kemampuan kita bikin promptnya gitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting memang adalah aspek etik ya. Ya, etik karena ada batas-batasnya nanti. Ada yang boleh dan tidak boleh, apalagi dalam dunia pendidikan misalnya kan. Misalnya kayak tadi mahasiswa ada ujian, kemudian ada artikel, bikin essay, dia sepenuhnya menggunakan AI, nah tentu tidak dibolehkan gitu. Ya. Posisi kita adalah terbuka, lalu kemudian mengeksplor, tentu dengan melihat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ada koridor. Exactly ya. Tapi bagaimana dengan koridornya? Kita akan membahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Riau.